Keesokan harinya, Celia bangun pagi-pagi sekali. Dia izin ke Rifan untuk berangkat lebih dulu dengan alasan akan ada direksi yang datang, sehingga persiapannya harus dilaksanakan dari pagi. Sesuai janji, Celia dan Magda bertemu jam 6 pagi. Wah, ini dia nih yang bikin gue bangun pagi-pagi banget. Ada apaan sih? Ucap Magda begitu bertemu dengan Celia. Hehe, sorry ya, Dak, tapi gue benar-benar bingung dan takut juga ini. Celia yang awalnya menyapa Magda dengan senyuman tipis, kemudian menceritakan semua apa yang dia alami kemarin di kantornya dengan raut muka yang berubah drastis. Setelah Magda mendengar semua cerita Celia, reaksi pertamanya hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Gila ya maling sekarang, selalu ada aja cara barunya. Lo mau gue bantuin gimana, Sel? Bikin laporan? Enggak, gue tahu itu bakal makan waktu yang lama, dan itu bakal bikin kehebohan. Gue mau lo lacak nih orang, Dak. Terus udah gue lacak, abis itu mau ngapain? Mau lo tangkap sendirian nih orang? Jangan gila deh lo, Sel. Gue cuma pengen tahu orangnya, Dak. Gue berharap bisa tahu orangnya sebelum nasabah atau orang kantor pusat sadar itu deposito udah hilang. Ucap Celia dengan nada suara yang mulai berubah. Iya, tapi itu nggak menjawab pertanyaan gue. Lo mau ngapain abis itu? Celia hanya diam. Dia tahu belum berpikir sampai ke situ. Tanpa sadar air matanya sudah jatuh. Dia menangis terisak layaknya orang yang putus asa dan bingung. Magda yang melihat itu langsung memeluk Celia dan mencoba menenangkannya. Rifan udah tahu? Tanya Magda pelan. Celia hanya menggelengkan kepalanya. Dia nggak boleh tahu. Kasihan Rifan kalau tahu. Ucapnya sambil sesenggukan. Di pelukan Magda, tangisannya menjadi semakin kencang. Ya udah, gue akan coba semaksimal mungkin ya buat ini. Karena ngelacak orang itu nggak mudah, Sel. Secara resminya ada tahapan-tahapan yang harus gue selesaikan dulu. Tapi nanti gue coba lihat apa yang bisa gue perbuat ya. Makasih ya, Dak. Ucap Celia masih tetap dengan menahan sesenggukannya. Tapi gini ya, Sel. Lo harus janji ke gue setelah kita temuin orangnya, lo jangan bertindak bodoh. Lo harus bilang ke gue selanjutnya lo mau gimana. Iya, gue janji. Udah ayo kita cari sarapan dulu, habis itu langsung cus ke kantor. Iya. Setelah menghabiskan sarapan, mereka kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Pagi itu jalanan lebih macet dari biasanya, sehingga ini yang membuat Celia datang sedikit terlambat pagi ini. Celia bergegas untuk make up sesuai SOP dan langsung menghadiri morning briefing dengan mata yang sembab. Mas Wildan yang menyadari ini pun hanya bisa menatapnya tanpa berani menanyakan kenapa matanya sembab. Bu Rini yang memang selalu memimpin morning briefing pada pagi itu, langsung membahas kasus yang terjadi kemarin. Tidak seperti morning briefing hari-hari biasanya, yang selalu diawali dengan kata-kata motivasi pemberi semangat, suasana morning briefing pagi ini sangat kelam dan menegangkan. Seperti yang udah kalian tahu ya, kita kecolongan kemarin. Benar-benar kecolongan. 200 juta dalam satu bilet nasabah hilang gitu aja. Kantor pusat belum tahu soal ini. Dan kayaknya nasabah juga belum sadar duitnya raib 200 juta. Sebelum saya laporkan kejadian ini ke kantor pusat, dari kalian ada ide mau gimana? Karena cepat atau lambat, ini pasti diketahui. Bu Rini bertanya kepada semua pegawai yang ada di situ. Semua hanya terdiam dan menunduk. Walaupun di luar sangat cerah dengan matahari bersinar terik pagi itu, namun suasana di dalam kantor sungguh sangat mencekam, seolah-olah semua kebahagiaan ditarik dari ruangan itu. Kita lanjut kerja seperti biasa aja ya hari ini. Dan tolong, saya sangat minta tolong untuk hal ini supaya kalian bisa lebih fokus dan lebih hati-hati lagi kalau kerja. Ingat, ini uang orang yang kita jaga. Semuanya hanya mengangguk. Wildan, Celia, kalian ke ruangan saya setelah ini. Setelah perintah itu, morning briefing selesai. Wildan dan Celia masuk ke ruangan Bu Rini. Sekarang gini ya, saya sebenarnya juga nggak tahu harus apa. Kalau based on peraturan, tentu saya harus lapor ini ke kantor pusat. Dan saya pasti akan melakukan itu, kecuali kalau kalian punya cara lain. Apa kita bisa minta bantuan polisi untuk melacak pelakunya, Bu? Entahlah, saya belum pernah melakukan itu. Dan saya butuh orang kantor pusat untuk itu. Karena ingat Will, kalau kita salah langkah, bisa makin kemana-mana ini masalahnya. Lagian kalau udah dapat orangnya, terus mau kamu apain? Mas Wildan hanya terdiam dan menunduk.
Ya udah, kalian berdua bikin kronologis berita acaranya kayak apa. Lebih detail lebih baik. Nanti serahkan ke saya. Ingat ya, berita acara kronologis ini harus dari sisi kalian berdua. Kita harus cepatnya eskalasi ini ke kantor pusat sebelum nasabah sadar dan malah jadi resiko reputasi nanti untuk kita. Baik Bu, ucap Mas Wildan mengiyakan. Setelah selesai dari ruangan Bu Rini, Celia dan Mas Wildan kembali bekerja. Sebenarnya ada satu hal yang Celia tidak sampaikan ke Bu Rini dan Mas Wildan, yaitu, walaupun di bawah pengaruh hipnotis, Celia masih mengingat suara si pelaku. Entah bagaimana dia bisa mengingatnya, namun dia ingat, walaupun dengan samar. Dia tidak memberitahukan ini kepada Bu Rini dan Mas Wildan karena memang dia sudah berencana mencari pelaku dengan tangannya sendiri, dibantu dengan Magda sahabatnya tentunya. Hari itu tidak ada kejadian luar biasa seperti kemarin. Semuanya berjalan normal walaupun dengan perasaan tidak karuan. Bayangin aja, sambil memikirkan masalah seberat 200 juta itu, sebagai frontliner, tentu mereka tetap wajib tersenyum kepada setiap nasabah yang datang. Celia yang tidak bisa memegang HP-nya terus-menerus, selalu mengeceknya setiap kali dia mempunyai kesempatan, berharap Magda memberinya kabar yang dia ingin dengar. Namun hingga sore hari, kabar itu tidak kunjung dia dengar. Mau seberapa banyak pun dia mengecek HP-nya. Selesai jam kerja, Celia langsung menghubungi sahabatnya itu via WA. "Dak, gimana? Ada kabar?" Magda belum menjawab. Celia terus melihat ke arah HP-nya, lebih tepatnya ke kolom chat Magda. Namun tetap belum ada jawaban. Bahkan status online di kontak Magda pun tidak kunjung muncul. Celia harap-harap cemas menantikan kabar dari Magda. Di tengah penantiannya itu, dia dan Mas Wildan dipanggil ke ruangan Bu Rini. "Will, Celia, udah selesai belum berita acara yang saya minta?" "Ini baru mau bikin, Bu," ucap Mas Wildan. "Cepetan dong, Will, jangan lama-lama." "Siap, Bu," Mas Wildan dan Celia kompak menjawab. "Sel, lo buatin dulu ya dari sisi lo kronologisnya gimana. Nanti gue bikinin dari sisi gue. Ntar kalau udah selesai kasih ke gue. Nanti akan gue satuin." "Iya, Mas," ucap Celia pasrah. Celia kemudian membuat berita acara sesuai yang diminta Bu Rini. Sambil membuat berita acara itu, dia tidak henti-hentinya untuk mengecek pesan yang masuk dari Magda. Namun tetap belum ada balasan. Celia berusaha membuat berita acara tersebut sedetail mungkin, serta berusaha mengingat-ingat bagaimana kejadian itu terjadi. Celia tidak ingat bagaimana dia membuat transaksi itu. Satu-satunya yang dia ingat, walaupun samar-samar, adalah suara si pelaku. Suara agak tinggi dengan logat Sumatera. Di dalam berita acaranya, Celia hanya menuliskan dia menerima telepon dari seorang yang mengaku bernama Dr. Franz Gunawan. Setelahnya, pelaku meminta dia mendengarkan dengan seksama. Dia tidak ingat bagaimana dia menyerahkan telepon itu ke Mas Wildan, karena transaksi itu tidak akan bisa dijalankan tanpa otorisasi dari Mas Wildan. Apa jangan-jangan Mas Wildan? Ah, enggak. Mas Wildan bukan orang kayak gitu. 2 tahun mengenal Mas Wildan, dia tidak mungkin melakukan itu. Mas Wildan tidak tampak seperti orang yang akan melakukan fraud atau kesulitan keuangan. Namun walaupun dalam hati Celia menyangkal, dia sadar dia harus tetap menanyakan Mas Wildan tentang ini. Karena bagaimanapun, dialah yang mengotorisasi transaksi itu. Dia pun bergegas ke ruangan Mas Wildan untuk menanyakan ini. "Mas Will," sapa Celia sambil mengetuk pintu. "Ya, udah Sel bikinnya. Dikit lagi. Tapi ini ada yang mau gue tanyain sama lo, Mas." "Iya, tanya aja." "Pas lo terima telepon dari gue, itu gue yang manggil lo ke meja gue? Atau gimana ya?" "Iya, lo yang manggil, Sel. Kalau nggak ngapain gue di situ?" "Terus habis manggil kan lo angkat teleponnya. Nah, apa yang lo rasain di situ?" Awalnya gue inget tuh, gue nanya ini siapa dan keperluannya mau ngapain. Habis itu si pelaku ngejelasin kan. Nah, yang gue ingat dia minta gue dengerin dengan sama, dan habis itu gue gak sadar sama apa yang gue lakuin. Penjelasan Mas Wildan sangat persis dengan apa yang dialami Celia. Untuk saat ini, kecurigaan Celia kepada Mas Wildan menjadi sedikit berkurang. Celia hanya menghela nafas. "Ini Mas, gue udah selesai bikin berita acaranya," ucap Celia sambil menyerahkan berita acara 1 lembar. "Udah Sel, selembar doang nih." "Ya itu doang Mas yang gue ingat. Gue baca dulu deh ya." "Thanks Sel." "Iya Mas." Telepon Celia berdering dari Magda. "Halo Dak, gimana? Ada kabar?" "Kita ketemu dulu ya Sel." "Oke, mau di mana?" "Kopi kita di Kemang. Gimana?" "Oke, I'm on my way."
Celia kemudian langsung pamit pulang ke Mas Wildan. Tidak lupa dia meminta Rifan untuk tidak menjemputnya malam ini dengan alasan lembur. Dia kemudian menuju ke kopi kita dan Magda belum sampai. Dia memesan segelas kopi susu dan croissant. 10 menit menunggu, kemudian Magda datang. Gimana, Dak? Celia langsung membuka percakapan straight to the point. Gini, Sel. Hari ini gue udah coba tanya ke bagian terkait gimana caranya ngelacak nomor HP orang dari kantor. Terus gue lihat prosesnya ribet banget dan itu memakan waktu yang lama. Lo nggak punya itu kan? Terus? Jadi si temen gue ini nyaranin gue buat ke kantor operatornya langsung. Kalau polisi yang nanya, biasanya mereka bakal kasih akses buat ngelacak nomor HP orang. Akhirnya gue kesana, ke kantor operator yang sesuai sama nomor yang nelpon lo. Celia hanya mendengarkan dengan sama sembari Magda melanjutkan ceritanya. Gue tanya, gue pede aja tuh kesana, modal badge dan bilang untuk keperluan penyelidikan. Terus gue diarahin di sana. Nah, pas gue lihat hasilnya, itu nomor udah nggak aktif. Ya nggak heran lah ya. Dan lokasi terakhirnya itu ada di sini. Magda memberikan selembar map kertas dan menunjukkan posisinya dari mana telepon itu berasal. Lokasinya berada di salah satu jalan yang berada di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Kembangan? Masih di Jakarta? Tanya Celia. Yap. Celia hanya menghela nafas, memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya dengan lokasi ini. Lo mau ngapain abis ini? Jangan macam-macam lo, Sel. Magda menyambung seakan membaca apa yang ada di pikiran Celia. Celia berpikir sejenak. Ini adalah lokasi terakhir. Kalaupun dia mau ke sana untuk mengejar si pelaku, belum tentu dia masih ada di sana. Kemudian Celia mendapatkan ide. Dak, untuk daftarin nomor HP itu harus pakai ID penduduk kan? Iya. Emang kenapa? Bisa nggak ya lo lacak ID penduduk nomor HP yang kemarin, terus lo cek apa ID penduduk itu dipakai lagi buat aktifin nomor HP baru. Jadi kita lacak lokasi terupdate-nya dengan pakai nomor HP baru itu. Maybe could be works. Gua akan coba cek besok ya. Tapi setelah itu apa? Kita akan pikirin lagi nanti, Dak. Apapun rencana lo, gua harus tahu ya, Sel. Magda memperingatkan Celia. Iya. Celia hanya menjawab singkat. Jawaban singkat tadi tidak menggambarkan apa yang sebenarnya ada di pikiran Celia. Berbagai pilihan tentang bagaimana cara menangkap si pelaku nanti jika sudah ketemu sedang berputar-putar di kepalanya. Dia hanya ingin uang itu kembali dengan utuh.